Alhamdulillah bil alamin. Alhamdulillahilladzi asyhadu an la ilaha illallah Alaihi wasallam. Dengan kita bersama-sama la hadruman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Waktu lalu kita sampai kepada ayat 18 yang kita pahami. Ayy syai'in khalaq min nutfatin khalaqahu faqaddar. Nah, sekarang kita teruskan yang di ayat berikutnya. Tsumma as-sabila yassara. Tsumma amatahu faqbara. Tsumma idza syaa'a anshara. Tsumma as-sabila yassara. Kemudian Allah mudahkan jalan. Tsumma amatahu faqbara. Lalu dia mematikannya dan tsumma idza syaa'a. Kemudian bila ia berkenan, ia membangkitkannya. Ya, pahami dan dari 20 sampai Allah yang menanamkan kasih sayang ibu bapak kepada anak. Dia pula yang menyediakan minuman yang paling sesuai di awal kehidupan. Dia pula yang memberi kepadanya unsur yang memungkinkan tumbuh dengan baik dan dewasa. Dan bila tiba ajalnya, dia pula yang akan mematikan dan dikubur. Sesudah itu, ia tidak akan pergi kecuali menghadap kepada Tuhan yang kadang dan dilupakan. Terhadap proses ini, manusia tidak punya andil sedikit. Ia juga tidak dapat menghentikan atau membelokkan proses yang ditentukan Allah atas dirinya. Bila renta dan ajalnya datang, ia tidak dapat menolak, ia harus menghadap kepadanya, mau.
ayat 20 sampai 21. Masabila yasra ma'amadahu. Ketika dulu dan di lebaran biasanya kami semua beliau kata kami kan lupa sepeda. Ini kita sepeda ke dalam rumah beliau itu di Karakajen. Itu kota Sukung di sana lagi pada perempatan kanan nanti ada pertigaan dulu. Rumah beliau sebelah kanan. Nomor jalan Singamangaraja nomor 98. Kami dari sini sepedaan bareng-bareng sampai sana gitu. Sepeda kami parkir ke di pinggir jalan, kami masuk. Nah, kami masih nasihat beliau ketika kami ya beliau bercerita tentang perjalanan hidup beliau ya, persis seperti yang sering kita sampaikan. Beliau dari Temanggung ke Jogja, bukan kendaraan masih belum ada cepat sekarang. Perjalanan dari Temanggung ke Jogja itu bisa ditempuh dalam waktu 1 hari. Karena keretanya datang bodok ya. Keretanya kan masih kereta lambat ya, bukan keretanya kereta lambat, juga lambat. Jadi nggak sampai dari Temanggung ke Jogja itu tempuhnya bisa jadi jam 10 malam jam 10 malam dari Jogja dari Temanggung. Dan perjalanan waktu beliau bagaimana beliau kuliah di UI, di IAIN, pindah-pindah kuliahnya itu ke Mesir, lagi beliau menjadi dosen yang menjadi kepala Kemendagri Cirebon dari ke Jakarta dan seterusnya. Intinya yang beliau ceritakan itu terkait dengan kemudahan-kemudahan. Tumasabila, kemudian jalan itu saja dimudahkan oleh Allah. Nah, beliau menyampaikan waktu itu salah satu nasihatnya itu kulun yassarun lima. Semua orang akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang diciptakan. Kulun muyassarun lima. Semua itu, semua pencipta, semua yang telah diciptakan Allah itu dia akan diberikan garis dan kehidupannya masing-masing. Muyassarun lima khuluq. Sekarang kita lihat mana makhluk yang tidak diberikan oleh Allah, tidak dikawal, ya tidak bisa berjalan kehidupan. Manusia sejak kecil jadi digambarkan tadi beliau diasuh oleh bapak ibu yang dia punya jiwa kasih sayang yang sangat besar. Karena saya sampaikan juga di mekanisme ASI itu juga masih bisa berkeluar atas dia setelah 3 hari melahirkan. Tapi bayi bisa bertahan hidup 3 hari setelah lahir tanpa karena dia punya bekal makanan sejak dalam perutnya. Ini luar biasa. Seterusnya sampai dengan dia besar itu diasuh oleh orang-orang yang mengasihi, menyayangi, kemudian dia ditempatkan di mana-mana yang dia punya potensi dalam dirinya sendiri itu untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan kehidupan. Ini gila. Maka kita harus yakin bahwa Allah itu sudah membekali kita untuk hidup. Dan masing-masing kita punya keunikan. Jalur kehidupan yang dilalui setiap orang itu pasti berbeda. Meskipun karirnya sama, katakanlah Anda masih mungkin misalnya ada yang jadi dosen, sama-sama dosen fakultas, prodinya sama. Jalur hidupnya bisa jadi berbeda, dan memang berbeda. Ada yang mungkin karirnya lebih cepat, ada yang mungkin ya dari sisi tempat hidupnya saja pasti berbeda. Ada yang ditempatkan di daerah kota, ada yang ditempatkan di daerah terpencil, ada yang ditempatkan di pinggiran, ada macam-macam.
Tetapi semua itu adalah dalam sesuai takdir penciptaan. Kemudian jalan hidup dia itu sudah Allah menggunakan sejak awal. Jadi sejak diciptakan min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin khalaqahu. Kemudian ketika sudah ditetapkan kadar penciptaannya bahwa dia dari nutfah berkembang menjadi manusia, disempurnakan itu, kemudian dia diberikan jalan kehidupan sampai dengan kematiannya. Ma'amadahu, kemudian sampai dengan batas ajal kematiannya dan dikubur dalam kehidupannya. Jadi ini mengandung makna setiap kita jalur hidup yang oleh Allah itu potensi yang melekat pada diri kita itu memungkinkan kita. Ini yang perlu kita jadi kita tidak perlu iri dengan jalan hidup orang lain. Kita juga tidak bisa meniru jalan hidup orang lain. Karena kita itu punya keunikan, punya potensi. Kita tidak perlu minder dengan jalan hidup orang lain, tapi kita juga tidak boleh menyombongkan terhadap jalan hidup orang lain. Orang lain punya jalan hidup yang berbeda. Orang lain punya potensi yang berbeda. Tetapi setiap kita itu pasti punya keunggulan. Sekaligus di situ ada yang perlu kita pahami betul supaya jangan sampai ada satu pihak itu merasa lebih dari pihak yang lain, atau satu pihak merasa kurang daripada pihak yang lain, sehingga dia potensi yang harusnya berkembang itu tidak jadi berkembang karena perasaan yang ditekan. Orang kalau punya perasaan dia ditekan, perasaan dia minder, stres, itu sudah belum apa, agak susah pengembangan diri. Maka kita harus pahami betul, kita bersyukur betul. Potensi kita ini besar. Setiap kita itu punya potensi berkembang maksimal. Dan berkembangnya harus diiringi dengan mengecilkan potensi orang lain, mengecilkan perkembangan potensi orang lain. Biarkan semuanya berkembang maksimal dengan potensi. Kita tidak perlu menghinakan, bahasanya ya, menghinakan potensi orang lain. Apa gitu sih? Tidak perlu menghinakan potensi orang lain. Karena kita itu punya potensi masing-masing yang Allah takdir masabila, dan Allah akan mudahkan jalan hidup. Nah ini yang perlu kita paham. Makanya sampai ada yang merasa punya potensi yang berlebih, kemudian dia menyombongkan diri. Ada yang punya potensi yang sangat kurang, sehingga dia minder, dan dengan keminderannya itu justru menghambat generasi. Ini yang karena masih kita harus syukuri itu loh, masing-masing kita punya potensi untuk berkembang. Mana tahu, kemudian dia mematikannya dan mengubur sampai dengan batasnya itu kehidupan kita insya Allah akan jalan. Ulun muyassar lima khuliq. Summa idza sya'a, lalu dia mematikannya. Kemudian benda yang terkena, dia membangkitkannya kembali. Pada ayat yang telah ditentukan, Allah akan membangkitkan pada saat yang telah ditentukan. Allah akan membangkitkan manusia dari kematiannya sebagai kelanjutan proses hidupnya di dunia. Akhirat bukan kehidupan baru yang dimulai dari nol. Dalam kehidupan yang kedua ini manusia dituntut tanggung jawabnya atas tugas yang diemban selama di dunia sebagai khalifah. Dan ditanya juga tentang kenikmatan yang dipakai selama hidupnya. Allah amalnya yang baik dibalas dengan baik, dan demikian pula yang tempat tertinggi bagi seorang hamba di hadapan Allah dan punya ketakwaan yang paling
ketakwaan paling ketakwaan sifat orang yang bertakwa kan sifat mutakin, tapi disifati lagi yang bagaimana apa yang bukankah pembalasan yang demikian merupakan wujud akhirat adalah wujud keadilan Allah yang tertinggi bagi manusia. Di sana amal yang seringan apapun akan berbalas sempurna. Baik, karena lemah yang gila. Nyata betul manusia tidak memenuhi perintah Tuhannya. Wal yang mudhirul insan bila to'an, hendaknya manusia melihat makanan yang tersedia baginya. Anna subhanal ma'asob, kami sungguh telah curahkan masyaqnal ardos, kemudian kami telah bumi menjadi pambatsna biha habba, kami tumbuhkan di bumi biji-biji wa'ina bawaqba, anggur dan sayur-sayuran, wa zaituna wa nakhla, zaitun serta kurma, wa hadaika ghulban, juga kebun yang lebat dengan pepohonan, bagi buah-buahan serta rumputan, antara semuanya untuk kesenanganmu, juga untuk binatang ternak. Sangat disayangkan kebanyakan manusia tidak setia kepada amanah Tuhan, tidak mentaati tatanan yang menjamin keselamatannya. Ada yang lalai, ada yang sengaja mengkhianati, ada pula yang mengingkari nikmat yang selama ini dimanfaatkan. Waktu, kesempatan, kesehatan, rezeki, potensi, dan kenikmatan lain yang sangat banyak diberikan tidak dapat mendorongnya bersyukur atau membantu melaksanakan tugas kekhilafahannya di bumi. Tapi semua karunia dipakai justru untuk menjauh dan mengingkari Tuhan. Sangat banyak yang belum memenuhi tugasnya dengan baik. Memaknai ayat lama yang nyata betul. Dia mengartikan kala itu di situ beda-beda ya. Kadang-kadang jangan begitu, kadang-kadang jangan begitu. Kadang ini dia nyata betul. Lama manusia itu tidak memenuhi perintah Tuhan. Lama yang ini nyata betul. Manusia tidak memenuhi perintah. Jadi kalau kita kaitkan dengan masa nilai, kita semua tadi dimudahkan jalan hidupnya, dituntut, dibimbing kita bisa menjalani kehidupan kita ini dengan lancar, dengan mudah. Semua kemudahan serba kita terima. Jadi kalau kita mau, sejak kita lahir sampai dengan sekarang, setiap kita ini pasti punya kemudahan hidup yang sudah kita alami. Kalau kita nggak merasakan itu, berarti kita nggak bakal. Karena setiap kita tadi itu pasti ada kemudahan. Bentuknya apa pasti berbeda. Tapi kemudahan misalnya masuk ini, itu pasti ada kemudahan. Jadi ketika kita sudah diberikan kemudahan hidup tadi, ternyata ternyata betul akan terlihat manusia itu tidak menunaikan perintah Tuhannya. Lama
Nah, diperintahkannya, padahal perintah yang Allah berikan kepada manusia itu tidak ada yang berat. Semuanya sesuai dengan kadar kemampuan manusia yang pasti. Tidak ada perintah agama yang melampaui batas kemampuan. Puasa 30 hari. Itu tidak ada yang orang normal itu tidak mampu melaksanakan. Sholat. Tidak ada orang yang tidak mampu melaksanakan secara fisik. Tidak ada hal yang berat di situ. Zakat itu juga hanya bagi yang kalau tidak mampu. Itu memang harus kita pahami. Semua perintah itu secara fisik manusia itu sudah didesain yang mampu melaksanakan perintah itu. Tetapi kalau lama ya kelima, apa yang menyebabkan orang menjadi tidak mampu, tidak mau melaksanakan perintah Allah? Bukan. Kalau fisiknya itu dia mampu, fisiknya sebenarnya mampu. Tapi yang tidak membuat orang tidak mampu melaksanakan perintah itu adalah akalnya, pikirnya. Ini yang saya kira kita pahami. Allah. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Nah, ini seakan-akan iya, sebenarnya bahasanya begini. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Iya, manusia itu coba pada makanan yang dia makan. Kok tidak mau melaksanakan perintah Tuhan? Iya, kira-kira ini. Lihat kepada makanan yang kau makan. Iya, iya itu apa kalau bahasa bahasa ini apa? Tapi paham ya, iya ya. Apa bahasa Indonesia? Iya. Apa ini? Yang Jakarta paham ya? Anu, apa istilahnya ya? Iya itu merenung. Iya, tapi dia ada ini. Coba lah lihat makananmu itu, kok kamu nggak bagus gitu, gimana sih? Kira-kira gitu lah kira bahasanya. Iya, coba kamu lihat makanan yang kamu makan. Kok tidak mau mulai dengan perintah? Coba kamu lihat makananmu itu. Bayang gelisanu atau anna sobabnal ma'a sobah. Kalau diuraikan, kami yang menurunkan hujan. Dari hujan itu kemudian summa syaqqaqnal arda syaqqa. Kami pecah bumi. Artinya bumi tadi menjadi bercelah-celah. Dari celah tadi muncul tumbuhan kan gitu ya. Syakakna itu kemudian di apa letakkan kan gitu ya. Semula bumi yang tadinya rapat dengan air hujan tadi kemudian bercelah-celah tumbuh baru macam-macam ya. Kemudian tumbuhan tadi ada buah-buahan yang bisa kita makan. Terakhir tadi mata'an laku balik anak sudah diberikan begitu banyak. Tapi wilayah sama disediakan juga disediakan juga makanan-makanan yang melimpah. Tinggal metik. Kita menanam apa namanya? Menanam katakanlah mangga. Upaya kita kan hanya memindahkan biji ke tempat yang lain. Biji yang menumbuhkan siapa? Allah. Disiramin air hujan sehingga menjadi subur. Yang menyirami siapa? Dan seterusnya. Ini jadi perenungan. Makanya kok kalalam. Ini bahasa Quran itu kalalam yaqdim. Nyata betul manusia itu tidak mau menyatakan perintah Tuhan. Kalau yang tulis tidaknya manusia itu kita lihat kepada makanan. Begitu dia dimudahkan mendapatkan makanan. Makhluk Allah yang lainnya juga begitu. Itu juga akan dimudahkan mendapatkan makanan. Dan setiap tadi itu saya ulangi lagi, saya ulang. Setiap makhluk Allah pasti akan disediakan rezekinya yang sesuai dengan kehidupan.
ada yang murut di bawah, yang dapat burung gitu ya, dia keluar dari sarangnya, dia makan pulang dapat kenyang sore hari. Kan di kolam juga ada begitu tuh, ada burung yang dia terbang, kemudian dia mencari makanan, pulang sore hari. Karena rezeki Allah yang digelar di muka bumi ini sebenarnya lebih dari mencukupi itu untuk manusia. Hanya karena ada orang-orang yang serakah, sehingga yang harusnya menjadi terkatakan kepada orang-orang lain termonopoli menjadi dirinya. Ya, kukubi, dikangkangi, asalnya rezekinya itu dikangkangi, bahkan mungkin itu rezeki orang lain. Ya, ini yang ayat-ayat ini padahnya singkat-singkat, tapi mana? Nabawa kabar Pembazna fiha habba wa inaba wa qadba wa zaitun wa nakhla wa hadaika dan sayur-sayuran zaitun dan kurma. Ya ini memang disesuaikan dengan kondisi Arab yang diturunkannya Quran ini. Kenapa yang disebut zaitun dan pohon? Mungkin ini imajinasi dan mengandai-andai. Andai kan Quran itu turun di Indonesia yang tidak ada kurma, mungkin sebutannya bukan kurma, gitu ya. Tapi kan ini mencoba mendekatkan kepada di mana Quran itu diturunkan pada imajinasi masyarakat Arab. Sehingga memang kita harus, meskipun kurma yang disebut di Quran bukan berarti pohon-pohon yang lain. Semua pohon yang ada di muka bumi ini. Oke, saya kira itu ya kalian yang kita coba pahami dari ayat ini, penyuluhan kita kasih kita menjalani hidup ini dengan itu. Itu saja yang kita bahas.